Jadi, ada seorang ibu guru cantik yang main kuda-kudaan bersama 4 muridnya di kamar hotel sampai ngos-ngosan dan terpuaskan. Berikut kronologi kasusnya. Seorang wanita yang kelak kisahnya akan menjadi buah bibir dan pelajaran hidup yang tragis, Rubia Nellikunnel, memulai tapak langkahnya di dunia dengan kelahiran yang sederhana di kota Calicut, India, pada tahun 1991. Ia memulai perjalanannya, yang kala itu tampak begitu lurus dan terencana, dengan mengejar impian akan masa depan yang stabil. Pilihan jatuh pada gelar sarjana pendidikan di sebuah institusi bergengsi, Universitas Negeri Ernakulam, sebuah keputusan yang ia yakini sepenuh hati akan membawanya menuju kehidupan yang terhormat dan penuh kepastian. Namun, seperti gulungan benang takdir yang tersembunyi, nasib rupanya telah menyiapkan skenario yang jauh lebih berliku, dramatis, dan tak terduga. Setelah sempat mencicipi asam garam kehidupan mengajar sebagai guru di beberapa sekolah dasar swasta yang menuntut kedisiplinan tinggi, tiba-tiba saja, hati nuraninya memanggilnya dengan suara yang lebih mendesak untuk sebuah pengabdian yang lebih penuh dan total. Maka, sejak tahun 2017, ia mengambil keputusan besar untuk menetap dan mendedikasikan seluruh jiwa dan raganya sebagai guru fisika di lingkungan Yayasan Amrita Vidilam. Di sana, dengan kepercayaan penuh dari pihak sekolah, ia diamanatkan untuk mengajar kelas 12, sebuah angkatan yang melayani para remaja yang berada di tengah badai pencarian jati diri dan gejolak emosi masa transisi. Wajah Rubia, yang dianugerahi paras cantik memikat dengan senyum yang disebut-sebut bisa meluluhkan hati yang paling beku sekalipun, serta pembawaannya yang anggun dan menawan, membuatnya dengan sangat mudah disukai dan diterima oleh siapapun yang berinteraksi dengannya, seolah ia memancarkan magnet kehangatan. Tak heran, banyak pria terjerat dan terjebak oleh pesona dirinya yang luar biasa. Daya tarik itu bukan hanya terpancar dari kecantikan fisiknya yang jelas terlihat, tetapi juga dari tutur katanya yang senantiasa lembut, manis, dan sejuk didengar. Seolah-olah alam semesta dan takdir telah merencanakan setiap detiknya, ia akhirnya bertemu dengan seseorang yang dianggapnya sebagai belahan jiwa sejati, seorang pria yang tak kalah tampan, berbudi pekerti baik, dan memiliki hati yang tulus, bernama Choco Midier. Choco dikenal sebagai pekerja keras yang sangat andal dan bertanggung jawab, mendedikasikan tenaganya di bidang konstruksi kapal-kapal besar di sebuah galangan kapal yang sibuk, sebuah profesi yang sangat cocok dan mumpuni mengingat Kochikolum adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat ramai dan vital di negara bagian Kerala, India. Tak sedikit orang yang mengangkat topi dan memuji-muji betapa serasinya mereka berdua sebagai pasangan yang patut dicontoh. Kecocokan mereka terasa begitu sempurna, tidak hanya terlihat dari penampilan fisik yang sama-sama menarik perhatian, tetapi juga dari aura kebahagiaan murni yang terpancar begitu kuat dari senyum dan tawa keduanya. Akhirnya, pada bulan September tahun 2018, dengan disaksikan keluarga dan kerabat terdekat, mereka mengikat janji suci dan resmi melangkah bersama menjadi pasangan suami istri. Saat itu, Choco menginjak usia matang 29 tahun dan Rubia genap berusia 27 tahun. Kebahagiaan mereka yang sudah begitu melimpah semakin lengkap dan sempurna dengan kehadiran sesosok malaikat kecil, putri pertama mereka yang diberi nama Niha, yang lahir di awal tahun, tepatnya pada bulan Februari tahun 2020. Namun, tak lama setelah kelahiran mungil Niha yang membawa sukacita, tiba-tiba saja dunia dikejutkan oleh merebaknya sebuah pandemi besar yang tak terduga, memaksa semua orang di seluruh penjuru bumi untuk beradaptasi dengan cara hidup yang serba baru dan penuh batasan. Meskipun demikian, kenyataan ini sama sekali tidak menyurutkan semangat mengabdi Rubia yang sudah mendarah daging. Ia tetap gigih mengajar dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab melalui platform daring Zoom, seringkali sambil melakukan pekerjaan mulia seorang ibu, dengan sabar menyuapi dan menyusui Niha di sela-sela mengajar. Sungguh luar biasa melihat kegigihannya, ia bahkan tidak mengambil cuti hamil sama sekali karena semua kegiatan mengajarnya dapat dilakukan dengan sangat fleksibel dari kenyamanan rumah. Sayangnya, saat putri kecilnya baru menginjak usia 7 bulan, sebuah kebenaran pahit tentang Rubia mulai terkuak perlahan, sebuah kenyataan yang mengejutkan dan menusuk hati suaminya, yang selama ini telah mengira istrinya adalah sosok yang baik-baik dan setia. Bulan September tahun 2020 menjadi bulan kelam yang tak terlupakan bagi Choco. Ia, secara tidak sengaja, memergoki Rubia, yang diketahui sangat suka makan kelapa sebagai camilan favoritnya. Di rumah seorang polisi tampan, mereka tertangkap basah dalam sebuah perbuatan tidak senonoh yang tak termaafkan.
Peristiwa tragis itu bagaikan bom waktu yang meledak dengan dahsyat, mengguncang dan menghancurkan ketenangan rumah tangga mereka yang selama ini tampak sempurna. Choco, yang diliputi amukan dan kemarahan yang membara, melayangkan pukulan keras kepada Rubia di hadapan para tetangga yang terkejut dan tak percaya, dan ia nyaris saja mengucapkan talak cerai. Akan tetapi, pikiran tentang masa depan Niha, putri kecil mereka yang tidak berdosa dan masih membutuhkan kasih sayang utuh, membuat Choco berbesar hati untuk menelan kepahitan dan memaafkan istrinya setelah melalui pertimbangan panjang yang menyakitkan. Mereka lantas memutuskan untuk meninggalkan semua kenangan pahit itu dan pindah ke tempat yang baru, sebuah upaya tulus untuk membangun kembali hidup mereka dari awal, sehelai demi sehelai. Betapa tragis dan menyakitkan rasanya, Rubia tega mengkhianati suaminya padahal saat itu seluruh dunia sedang berada dalam kondisi lockdown yang membatasi pergerakan. Choco, dengan segala ketampanan dan pekerjaannya yang sudah mapan, seakan tidak pernah cukup bagi Rubia, sebuah ironi yang memilukan. Kisah skandal memalukan ini menyebar secepat api yang membakar padang rumput kering, bahkan sampai terdengar jelas di telinga para guru di sekolah Amrita Vidyum, meskipun pada saat itu proses pembelajaran masih dilakukan secara daring. Namun, anehnya, para guru lain seolah memilih untuk berpura-pura tidak tahu dan menutup mata rapat-rapat, demi menjaga agar gosip ini tidak mengganggu sedikitpun proses belajar mengajar yang sudah sulit. Mari kita melompat cepat ke pertengahan tahun 2022. Situasi telah kembali normal, dan pembelajaran tatap muka telah dilaksanakan kembali. Rubia, dengan sedikit rasa cemas bercampur lega, menitipkan putrinya pada sepupunya yang tinggal tak jauh dari rumahnya, dan kembali mengajar di sekolah yang menjadi saksi bisu masa lalunya. Ia kembali mengampu kelas 12, berhadapan langsung dengan para remaja. Entah bagaimana caranya, beberapa siswa laki-laki rupanya masih mengingat dengan jelas skandal viralnya yang terjadi 2 tahun lalu. Mereka berbisik-bisik dengan nada nakal dan penuh insinuasi, dan bahkan secara terang-terangan mengatakan betapa wajarnya guru secantik Rubia disukai banyak pria. Bagaimana tidak, Rubia memiliki bentuk tubuh yang begitu memikat dengan lekuk-lekuk yang didambakan oleh banyak pria dewasa. Wajahnya yang cantik alami, ditambah senyum manis yang sering tersungging genit di bibirnya, benar-benar bisa memancing pikiran kotor yang tak seharusnya ada di benak muridnya. Bahkan lebih dari itu, Rubia seolah dengan sengaja mengayunkan pinggulnya dengan kuat ke kiri dan ke kanan saat berjalan, sebuah gerakan yang menarik perhatian semua mata yang melihat. Ia juga sering merendahkan kerah bajunya saat mengajar, seakan tidak peduli sama sekali dengan hati para siswanya yang mungkin saja berdebar kencang penuh gairah terlarang. Memasuki bulan Agustus tahun 2022, 4 siswa laki-laki yang dikenal sebagai satu geng solid di kelas 12 mulai berani mendekati Rubia secara intens. Mereka sering melontarkan lelucon nakal yang menjurus, dan Rubia, alih-alih menegur, tidak segan-segan membalas godaan tersebut. Hubungan mereka pun semakin akrab dan melewati batas wajar hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan nomor telepon sang guru. Awalnya, percakapan mereka hanya sebatas menanyakan tugas sekolah dan hal-hal formal lainnya, tetapi lama-kelamaan godaan terbuka mulai dilayangkan tanpa rasa sungkan. Seperti yang sudah dikisahkan, keempat pemuda ini rupanya sudah mengetahui secara detail skandal Rubia dengan polisi yang pernah terjadi. Pengetahuan ini menumbuhkan keyakinan diri yang sangat kuat dalam diri mereka bahwa sang guru pasti akan menanggapi godaan mereka, apalagi keempatnya memiliki wajah tampan dan postur tubuh yang kuat layaknya pria dewasa. Rubia, yang tidak menyadari sama sekali bahwa murid-muridnya sudah mengetahui masa lalunya yang kelam, menyambut godaan mereka dengan tangan terbuka dan penuh hasrat. Percakapan mereka pun mulai menjurus ke hal-hal yang lebih intim, pribadi, dan tegang. Ketika bertemu secara langsung di lingkungan sekolah, mereka hanya bisa bertukar senyum malu-malu dan penuh makna, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang tak boleh diketahui siapapun. 2 di antara mereka adalah yang paling gigih dan berani dalam mengirim pesan-pesan nakal. Yang pertama adalah George Matukouti, anak dari seorang pedagang pisang yang memiliki tubuh besar dan berwajah tampan, dikenal sebagai playboy kelas 12 karena sering berganti-ganti pacar. Lalu ada Jobin Olikin, anak dari pedagang kain Soryar, yang bertubuh lebih kecil namun memiliki keberanian luar biasa untuk berbicara hal-hal dewasa secara belak-belakan. Tak lama setelah itu, 2 siswa lain yang merupakan anggota geng mereka, Anthony Vargas dan Rajesh Abraham, ikut bergabung dalam grup chat bersama guru mereka, melengkapi lingkaran godaan terlarang itu.
Keempat pemuda ini pun mulai sering mengajak Rubia bertemu di luar sekolah dengan berbagai alasan, hanya untuk minum kopi santai, makan siang bersama, atau bahkan menonton film di bioskop. Tentu saja, pertemuan rahasia yang melanggar etika ini mereka jaga sangat rapat dari pandangan orang lain. Pernah ada siswi lain yang memergoki mereka secara tidak sengaja, tetapi mereka dengan sigap berdalih sedang melakukan les tambahan di sebuah kedai kopi. Pada sebuah sore cerah hari Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022, setelah bel pulang sekolah berbunyi, keempat siswa ini secara terang-terangan mengajak Rubia bersenang-senang di Lotus Club Bar. Karena keesokan harinya adalah hari libur sekolah, mereka ingin menghabiskan waktu bersama semalam suntuk. Rubia pun segera menghubungi sepupunya untuk memberitahukan bahwa ia akan pulang terlambat, beralasan bahwa suaminya jarang ada di rumah akibat tuntutan pekerjaan yang padat. Setelah mereka semua merasa puas menghabiskan waktu di Lotus Club, George memulai godaannya yang paling berani, memuji salah satu bagian tubuh Rubia yang dianggapnya sangat seksi dan memikat. Pujian ini membangkitkan sisi maskulin yang kuat dalam dirinya dan ketiga temannya. Mendengar godaan yang begitu terbuka dan menantang tersebut, Rubia dengan berani dan tanpa ragu mengajak mereka melakukan perbuatan asusila yang sangat terlarang. Kebetulan sekali, di seberang Lotus Club, terdapat sebuah hotel bernama Aweria. Kita bisa melakukannya, tahu, ujarnya dengan nada menantang dan penuh provokasi. Ajakan tak terduga itu langsung disambut dengan antusiasme yang membara oleh keempat pemuda tersebut. George dan Jobin bahkan bergegas merogoh uang mereka untuk menyewa sebuah kamar di hotel itu. Mereka kemudian menghabiskan waktu dalam kamar hotel lantai 2 itu, dari sekitar pukul 7 hingga 9 malam, sebuah rentang waktu yang penuh dosa. Setelah semua usai, George dengan sigap mengantar Rubia pulang dengan sepeda motornya, dan mereka semua berjanji untuk tidak menceritakan apapun kepada siapapun di dunia ini. Namun, sebuah rahasia, terutama yang besar dan kelam, tidak bisa disimpan selamanya. Beberapa hari kemudian, Choco mendengar kabar yang menusuk hati dari salah seorang tetangga bahwa istrinya diantar pulang oleh seorang pria bertubuh kekar pada larut malam. Ia lantas menanyakan hal itu secara langsung dan tegas kepada Rubia, yang langsung berdalih dengan mengatakan bahwa pria itu adalah muridnya yang mengantarnya pulang setelah sesi les tambahan. Saat Rubia tertidur lelap, Choco diam-diam memeriksa ponsel istrinya yang tergeletak. Ia terkejut setengah mati ketika menemukan riwayat chat Rubia dengan George yang begitu intim, vulgar, dan penuh hasrat. Choco tidak langsung mengkonfrontasi Rubia saat itu juga, tetapi ia dengan cepat menyimpan nomor George dan mengiriminya pesan, meminta bertemu untuk meminta penjelasan yang jujur. Sayangnya, George tidak membalas pesan tersebut, seolah takut rahasia besar mereka akan terbongkar. Pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022, sepulang sekolah, Choco yang diliputi amarah dan kecurigaan mendalam mendatangi sekolah Amrita Vidyum. Dari kejauhan, ia menunggu dengan sabar dan penuh keyakinan bahwa George adalah kekasih gelap istrinya. Ketika George terlihat keluar dari gerbang sekolah, Choco langsung menghadang sepeda motornya. Perkelahian sengit tak terhindarkan di tempat yang seharusnya tenang itu. George tetap bungkam 1000 bahasa, malah menyuruh Choco bertanya langsung pada Rubia. Hal ini membuat kemarahan Choco memuncak tak tertahankan. Ia melayangkan pukulan keras ke wajah George hingga hidungnya berdarah segar. Choco lantas pergi begitu saja, meninggalkan George yang kesakitan. Rubia, yang kaget dan gemetar mendengar kabar pemukulan ini, tidak berani datang ke sekolah untuk mengajar keesokan harinya karena takut semuanya akan terbongkar oleh kepala sekolah. Di rumah, ia bertengkar hebat dengan Choco yang mengancam akan segera menceraikannya kali ini. Lalu, apa yang terjadi pada George? Kabar pemukulan itu sampai ke telinga ayahnya, Paul Matukouti, yang sangat mencintai anaknya. Paul sangat marah dan terluka anaknya diperlakukan sekejam itu. Ia kemudian bertanya kepada George, pihak sekolah, dan para saksi mata untuk mengumpulkan fakta. 5 hari kemudian, pada sore hari Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, Paul Matukouti mendatangi kediaman Rubia dengan wajah tegang. Menurut keterangan para tetangga, Rubia sudah kembali ke kampung halamannya di Kalakot, membawa serta putri kecilnya, Niha, yang saat itu berusia 2,5 tahun. Namun, Paul bukan mencari Rubia, melainkan suaminya, Choco. Pintu depan diketuk, dan Choco membukanya dengan tatapan lelah. Paul memperkenalkan dirinya sebagai ayah George. 3 kata ajaib, "Saya minta maaf," keluar dari mulut Choco,
namun tiba-tiba sebuah senjata api telah menembus dadanya. Choco ambruk tak berdaya di lantai dekat pintu, tewas di tempat pada usia 33 tahun. Para tetangga yang menyaksikan insiden tragis itu hanya bisa membeku ketakutan, terlalu gentar untuk mendekat. Paul berhasil melarikan diri ke rumahnya, tetapi malam itu, sekitar pukul 8, pria berusia 52 tahun itu ditangkap oleh pihak berwajib tanpa perlawanan berarti. Menurut keterangan yang diberikan Rubia, ternyata saat perkelahian itu, Choco hanya sempat membaca riwayat pesan di ponselnya karena grup chat soal hotel sudah dihapus oleh Rubia atau para siswa. Entah mengapa, percikan percakapan rahasia itu tidak hilang sepenuhnya. Choco hanya tahu istrinya berselingkuh dengan George, bukan dengan 4 siswa sekaligus. Meskipun demikian, ia tetap sangat marah karena ini bukan pertama kalinya Rubia tidak setia. Sebelumnya, Rubia juga pernah tertangkap basah berselingkuh dengan sesama guru di sebuah hotel, sebuah pola yang berulang. Rubia, dalam upaya membela diri dan meringankan kesalahannya, memberi alasan kepada keluarganya bahwa ia berselingkuh karena Choco jarang di rumah dan sering terpergok menggunakan jasa wanita malam saat bekerja di pelabuhan. Dengan demikian, mereka saling membalas dendam satu sama lain, tanpa memikirkan sedikit pun masa depan putri kecil mereka yang tak berdosa, Niha. Paul Matukouti, ayah George, mengatakan motifnya melakukan pembunuhan itu adalah karena tidak terima anaknya diperlakukan secara kejam dan tidak adil. Hati ayah mana yang tidak sakit melihat anak kesayangannya dipukuli begitu parah hingga harus dirawat di rumah sakit selama 2 hari penuh. Senjata api yang digunakannya memang legal dalam kepemilikan, tetapi dokumen kepemilikannya kini hanya membawanya ke balik jeruji besi penjara. Pada hari Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023, di Pengadilan Tinggi Cokernaum, Carerala, Paul Matukouti dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, sebuah hukuman yang setimpal. Sementara itu, 2 bulan kemudian, Rubia dipecat secara tidak hormat dari Amrita Fidelum dan menerima hukuman penjara 90 hari karena melakukan perbuatan asusila terhadap 4 muridnya sendiri, George Matukouti, Joan Olikin, Anthony Vargas, dan Rajesh Abraham. Keempat pemuda itu, meskipun bersalah, dibebaskan dari hukuman penjara, tetapi harus menjalani bimbingan moral dan pembinaan di Departemen Anak dan Remaja Charles Central, sebuah akhir yang menyedihkan bagi semua pihak yang terlibat dalam kisah cinta terlarang dan tragedi berdarah ini.